ketika ia menaiki sebuah kereta yang penumpangnya hampir seperti mayat. Halo seluruhku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur dalam channel Mas Pur. Kali ini saya akan membahas tentang kereta hantu Manggarai. Stasiun Manggarai ini terletak di Jakarta Selatan. Jadi stasiun Manggarai ini adalah salah satu stasiun tua peninggalan Belanda. Karena stasiun tua, akhirnya nggak lepas dari cerita horor lur. Stasiun terbesar di Jakarta ini berdiri pada tahun 1914. Jadi sudah melewati pergantian beberapa zaman lur. Mungkin diantaranya adalah periode-periode kelam. Cerita seram yang paling terkenal di stasiun tersebut yaitu kereta hantu Manggarai. Kenapa disebut kereta hantu? Konon katanya kereta ini dapat melaju sendiri dari Bogor sampai ke Manggarai lur. Mungkin ada yang berpikir, mungkin itu hanya gaya gravitasi aja, karena Bogor memang lebih tinggi dari Jakarta. Tapi ternyata kereta ini dapat melaju sejauh 55 km lur. Kalau hanya karena gaya gravitasi, sepertinya kurang masuk akal sih, karena jaraknya jauh sekali, yaitu 55 km. Dan kereta ini nggak ada masinis dan penumpangnya lur. Cerita kereta hantu Manggarai ini sudah nggak bisa dibedakan lagi lur, mana mitos, mana fakta. Sebab dari beberapa cerita yang ada, kereta hantu ini nyata dan banyak sekali saksi mata yang melihat dan menceritakan lur. Biasanya kereta ini muncul di atas jam saat kereta sudah tidak ada yang melintas lagi lur. Ada beberapa kejadian di mana kereta ini menghilang setelah sang penumpang turun. Pernah juga kejadian kereta ini terlihat secara fisik oleh mata siapapun. Ada cerita nih lur. Cerita ini dialami oleh Eko, seorang masinis KRL. Kejadian mistis ini ia alami sekitar jam 10 malam. Saat itu Eko hendak pulang kerja. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita menangis di dalam kamar mandi. Namun seketika tangisan itu berubah menjadi suara cekikikan lur. Cekikikan ini mungkin seperti orang ketawa kecil gitu ya. Sebelum sampai di kamar mandi, masinis ini juga melihat sosok perempuan berbaju putih di ujung peron lur. Namun saat itu ia takut menghampiri wanita tersebut karena Eko sudah mendengar tentang cerita hantu di stasiun tersebut. Itu cerita dari seorang masinis lur. Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Kisah ini diceritakan oleh penjaga pintu lintasan yang bernama Sutrisno. Saat itu Sutrisno dapat jatah jaga malam. Dan ketika Sutrisno tengah berjaga malam, Sutrisno mendengar suara sirine yang menandakan akan ada kereta yang melintas. Namun saat itu Sutrisno merasa aneh dengan suara sirine tersebut, karena bunyi sirine tersebut tepat pada pukul 4 pagi. Padahal gak ada jadwal kereta KRL yang sepagi itu. Kemudian ia dikejutkan dengan kedatangan kereta api 4 gerbong. Karena curiga, akhirnya Sutrisno mengecek lebih jauh kereta tersebut. Kemudian Sutrisno pun terkejut karena kondisi kereta tersebut gak ada masinis dan penumpangnya lur. Dan kondisi gerbong yang sangat gelap membuat Sutrisno semakin takut. Cerita itu tadi dari petugas penjaga pintu lintasan. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya berasal dari seseorang bernama Slamet. Slamet ini merupakan warga yang tinggal di daerah stasiun Manggarai tersebut. Nah, pada suatu hari Slamet dihampiri oleh seorang pemuda yang kebingungan mencari transportasi. Saat itu jam menunjukkan jam setengah 12 malam lur. Dan pemuda tersebut baru saja turun dari stasiun Depok. Saat itu Slamet merasa aneh, sebab Slamet sangat hafal dengan jadwal kereta api yang terakhir tiba di stasiun Depok, yaitu jam 10 malam. Saat Slamet ngobrol dengan pemuda tersebut, Slamet mendapatkan penjelasan yang sangat aneh lur. Karena pemuda tersebut menceritakan kalau baru saja ia menaiki sebuah kereta yang penumpangnya hampir seperti mayat. Penumpang-penumpang kereta tersebut berwajah pucat dengan pakaian serba putih. Selain itu, para penumpang tidak melakukan interaksi dengan penumpang lain lor selama di dalam kereta. Nah, saat di dalam kereta, pemuda ini kebetulan meminjam koran dari penumpang dan lupa untuk mengembalikannya. Lalu Slamet pun nggak percaya begitu aja dengan cerita yang diceritakan oleh pemuda tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, Slamet pun mengajak pemuda tersebut menemui petugas kereta api.
lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialami oleh pemuda tersebut. Petugas tersebut pun merasa aneh karena petugas pun tidak melihat satupun kereta api yang melintas lebih dari jam 10 malam. Nah, demi meyakinkan Slamet dan petugas kereta api tersebut, pemuda itu pun menunjukkan koran yang ia pinjam di kereta tersebut. Namun setelah diperiksa, mereka bertiga pun kaget karena koran yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut merupakan koran terbitan tahun 1953. Cerita horor ini pernah diangkat ke dalam film layar lebar lore. Oke, itu tadi cerita dari Kereta Hantu Manggarai dan cerita di stasiun kereta Manggarai. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Dan mohon maaf jika ada salah sebut ataupun salah pelafalan dan pengucapan. Cukup sekian dari saya. Salam slurku.